Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ba'itstu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Masjid Nur Rahim yang insyaallah dirahmati Allah azza wa jalla. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini lancar semua urusannya, dimudahkan urusannya oleh Allah mulai subuh ini. Termasuk salat subuh berjamaah di masjid berarti dimudahkan oleh Allah. Keberkahan yang tiada tara ketika seorang laki-laki yang sudah balik, apalagi kok sudah 40 tahun lebih, itu bangunnya itu gampang, ke masjid itu nikmat sambil syiar. Karena salah satu syiar yang sepanjang masa harus kita sampaikan adalah syiar tentang yang fardu. Karena kata Nabi, orang Islam sudah balik tidak sholat kafir, kan begitu. Nah, PR besar bagi kita kalau kita mau punya amalan yang disembunyikan supaya dapat ridho Allah, supaya husnul khotimah. Kan ciri-cirinya punya amalan yang gak ada orang yang tahu kecuali kita dan Allah. Dikecualikan sholat fardu. Sholat fardu jangan sembunyi-sembunyi, Pak. Mau ke masjid pakai mantel, kacamata hitam, maskeran. Kemana, Pak? Ke masjid. Loh, kok ben ora enek saya ngerti. Kalau sholat fardu harus syiar malah. Dari rumah sampai ke Masjid Nur Rahim dodoki wong ya apik, enggak apa-apa. Yo sholat masjid. Ya tapi tidak tahu kalau perumahan sini. Minimal ada syiar bahwasanya ini sholat fardu, hukumnya wajib gitu. Dah insyaallah nanti kita bahas tentang umur 40 tahun ya. Tapi ingat nanti nyerempet-nyerempet sih umur-umur muda, umur tua. Pokoknya kalau kami kajian jangan dikait-kaitkan sama politik. Titik ya. Nanti mesti ada yang tanya ambu-ambune karena saya nyebut umur. Pemimpin itu bagaimana syaratnya? Bisa menikah umur berapa? Ini di mukadimah saya sampaikan dulu, Pak. Bukan berarti apa-apa. Karena Nabi pun dulu pernah ngirim satu pasukan dipimpin oleh seorang pemuda. Sampai seorang Umar bin Khattab itu deg-degan. Ini kenapa Nabi pilih anak muda? Kayak baru aja masuk Islam. Gimana ini Abu Bakar? Abu Bakar bilang, santai ya Umar. Yang milih siapa? Nabi. Tidak akan pernah salah Nabi kita milih manusia pilihan dia. Kan begitu. Sehingga nanti setiap ada dalil, kalau kita sedang mencintai sesuatu akan cari dalil, Pak. Di sini tidak ada perdebatan ya, Pak ya. Nabi menikah usia berapa? Nah, dari situ aja nanti ada perdebatan ya. Kalau nggak bisa 25 berarti nggak sunnah berarti. Ya, saya 30 belum ketemu jodoh ini, Ustaz. Beda lagi kan? Allah sudah tetapkan jodohnya aja sejak dalam kandungan. Ya. Nanti kita bahas juga hadis arba'in, hadis yang keempat tentang penciptaan manusia. Disebut tuh angka 40 lagi tuh. 40 midzalik ya, nutfatan mudghatan alaqatan. 25 tahun. Berarti kalau umurnya 22 tahun ya, Pak ya. Cocok. Umurnya sih 22, 23, 24. Wah, bentar lagi nih bismillah. Alhamdulillah kami tepat 25 tahun ya, kemarin menikah. Terus Nabi menerima wahyu pertama umur berapa, Pak?
Ya, kurang lebih tepatnya 40 tahun. 40 tahun. Tapi seorang ahlul hadis yang di usia mudanya itu hafal 10.000 hadis. Siapa tuh? Sebelum genap kamu menjadi ahlul Quran, kata ayahnya namanya Murri. Syaraf namanya. Siapa tuh? Ada yang tahu? Ayahnya namanya Syaraf. Jadi dia sebelum boleh belajar apapun diharuskan menjadi ahlul Quran. Maka belum genap 10 tahun ahlul hadis kita ini hafal Quran mutkin. Ya, 10 tahun sudah hafal Quran karena bahasanya Arab ya juga artinya. Kalau kita mungkin ada yang sudah hafal artinya belum. Bahkan sholat subuh kita tadi imam kita membaca surah agak panjang itu mumet kabeh kalau mau ngartikan kan. Artinya apa wis pokoke manut imam kan gitu. Hati kita ngalor ngidul nih ya. Pak Rian iki wis teko urung ya. Nah, APR kita banyak itu sebenarnya. Lalu beliau setelah hafal Quran baru diizinkan oleh ayahnya namanya Syaraf tadi untuk milih apa selain Al-Quran yang ingin kau dalami, terserah. Maka dia memilih ilmu hadis. Namanya adalah Yahya. Siapa berarti Yahya itu? Mana ini dari mana KKN-nya? Mana teman-teman sini mana? Oh, akhwat. Ikhwannya mana? Cuma antum. Mana satu laginya? Siapa yang bernamanya Yahya bin Syaraf bin Murri itu siapa? Siapa saya? Ayo, mati ya. Kalau jamaah yang lain tidak apa-apa, tidak bisa. Apa? Yahya bin Syaraf bin Murri. Nama terkenalnya, kunyahnya Abu Zakaria. Kalau panggilan Abu berarti dia punya anak ya. Saya anaknya Royan, maka dipanggil Abu Royan. Padahal nama saya Iqbal. Kunyahnya Abu Royan. Karena saya punya anak. Lah, Yahya bin Syaraf bin Murri itu belum punya istri sampai meninggal. Nah, siapa belum punya istri sampai meninggal? Udah lulus nih. Siapa yang belum punya istri sampai meninggal? Dan terkenal di tempat lahirnya adalah Nawa dan meninggalnya juga di Nawa. Siapa dia? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kitabnya yang termasyhur apa? Aduh, ya Allah Pak. Riyadhus Shalihin atau ada kata 40 nih, Arba'in An-Nawawi. Walaupun 40 hadisnya isinya 42. Arba'in An-Nawawi, nama aslinya Yahya bin Syaraf bin Murri. Terkenal dengan Abu Zakaria, walaupun dia tidak punya anak, tidak punya istri, karena ada kata Yahya ya, Yahya nama asli beliau. Terus digelari sama teman-teman, sahabat-sahabat, murid-muridnya nama Muhyiddin. Muhyiddin itu yang menghidupkan agama. Tetapi saat beliau hidup dipanggil Muhyiddin marah dia. Saya tidak mau dipanggil Muhyiddin. Kalau orang sekarang dikasih undangan, Pak Rata kau bilang apa? Namanya ra lengkap. Kurang apa Pak? Kurang ha. Ya ada yang kurang ha aja nggak mau datang undangan loh Pak. Ini digelari Muhyiddin tidak mau, malah marah. Saya tidak mau dipanggil orang yang alim, orang yang menghidupkan agama, tapi super alim Pak. Di usia mudanya 10.000 hadis loh Pak. Coba 10.000 hadis. Bapak berapa hadis Pak kita Pak? Ya Allah, 10.000 hadis. Begitu alim dari mana coba? Alim sekali kalau 10.000 hadis. Oke, kita cukupkan di situ. Arba'in nanti kita bahas. Ada hadis yang keempat tentang itu. Nah, Nabi mendapatkan perintah pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akram. Surah apa? Al-Alaq. Iqra, bacalah perintah pertama, tetapi ternyata tidak membaca tulisan, tapi mendengarkan lantunan. Malaikat Jibril melantunkan Iqra ya Muhammad. Nah, terus kalau kita menafsirkan begini, lah apa yang mau saya baca? Nabi mungkin bertanya demikian. Enggak ada tulisan, dan kalaupun ada tulisan, saya tidak bisa membaca. Tapi tetap saja malaikat Jibril bilang Iqra ya Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW melanjutkan dengan meniru Iqra, baru dilanjutkan ayat selanjutnya. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, cukup di situ. Ada yang bisa kita tiru langsung ya, umur 25 siap-siap menikah, umur 40 kematangan untuk memimpin umat. Jadi 25 itu Nabi memimpin dirinya dan Khadijah, berarti keluarga. Usia sempurna menikah berarti di angka 25. Kematangan secara psikologis nek padu ya wis ora neko-neko, enggak langsung MINGGAT wis surah sudi, enak, sudah ada kedewasaan. Tapi ketika memimpin yang lebih besar, maka dicontohkan oleh Nabi di usia 40 tahun. Walau tidak menutup kemungkinan sejarah-sejarah tarikh kisah Nabi Muhammad SAW punya asisten yang muda, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, kenal Tariq bin Ziyad, penakluk mana? Tariq bin Ziyad terkenal sebagai komandan perang penakluk. Ya Allah, ini Andalusia, Spanyol. Ya, kalau pikir ketika ada cerita Palestina yang selama ini kita mendengarkan video, terus kita juga buka literasinya, buka tuh website, buku-buku sejarah. Kenapa sampai ada peperangan di Gaza? Ceritanya bagaimana? Ada perang salib, ya. Kenapa itu Palestina menjadi rebutan? Apalagi Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra, surah yang keberapa? Ke-17, ayatnya 111. Cantik itu angkanya ayatnya 111. Dan ayat pertama Allah sudah kasih keterangan barakna haulahu, di Baitul Maqdis itu dan daerah di sekitarnya Allah berkahi. Kalau pengen bukti keberkahan Allah dari ayat itu, cek saja di video-video. Ketika anak-anak kecil tidak bisa makan enak, hanya makan rumput selama 3 bulan, tapi anaknya tetap steril kan? Bapak Ibu menemukan video orang-orang Palestina kering kerontang walaupun air minumnya dibatasi. Cek, lihat tentara-tentaranya, terserah dari Hamas, dari Qassam, dari apapun ya, dari Fatah. Jadi jangan pikir di sana Denny itu Hamasnya saja, enggak. Kalau Indonesia kayak gitu, muncul ada NU, ada Muhammadiyah, ada Kokam, ada Banser. Sama-sama agama Islam. Orang yang nggak paham aja cerita di sana itu gini-gini, enggak. Sana bersatu Pak Palestina. Allah yang bilang kok. Kita enggak usah pakai pendapat A, pendapat B, pendapat Al-Qur'an. Masya Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ngapain literasi yang lain kalau Al-Qur'an sudah bilang? Dan disebutkan di situ ayat 1 sampai 5, nanti siapa tuh Bani Israel yang membuat kekacauan di muka bumi, difitrahkan oleh Allah jadi bangsa yang hebat, pinter, cerdas. Itu Israel, Yahud. Sudah disebut dalam Al-Quran. Dan mereka akan 2 kali mengacaukan bumi ini, 2 kali dengan kekacauan yang besar. Masih ada yang gak percaya sama Al-Quran? Percaya nih Allah lindungi sana Palestina. Ada disebut Allah Baitul Maqdis. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bukan Masjid Nabawi tuh yang disebut.
Tapi dalam hadis Nabi disebut ada 3 tempat yang antum sekalian, bapak ibu usahakan untuk kita ziarah itu. Satu, hadzal masjid. Nabi bilang Masjid Nabawi karena saat beliau bilang itu beliau di masjid di Madinah. Lalu menunjuk Masjidil Haram. Masjid Nabawi 1000 kali kebaikan sholat daripada sholat di tempat yang lain. Masjidil Haram 100.000 kali. Terus Masjidil Aqsa, 3 masjid. Seandainya nih Bapak Ibu, seandainya setiap Bapak Ibu umroh itu mampir ke Masjidil Aqsa seperti orang yang ke Masjid Nabawi, kan itu setiap hari jutaan orang tuh Pak. Mungkin Masjidil Aqsa enggak kayak gini ya. Karena selama ini yang sholat di sana cuma orang-orang Palestina sendiri. Yang ziarah paling berapa sih? Padahal Nabi sudah bilang tuh 1400 tahun yang lalu. Yang benar-benar melaksanakan ternyata ada salah satu ahlul hadis namanya Imam An-Nawawi. Tadi yang kita ceritakan, ketika beliau sudah mau kundur ke Nawa, kampung halamannya, teringat hadis Nabi. Jadi hadis yang beliau hafalkan itu diusahakan untuk dipraktekkan sama beliau. Jadi setelah mau pulang ke Nawa, ya Allah, saya belum pernah ke Baitul Maqdis. Belok kiri dia. Kembali lagi dalam keadaan sebagian riwayat mengatakan sakit. Ya karena malu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah kemana-mana. Saya sudah ke Baghdad, ke Damaskus, kemana? Ternyata cari ilmu Pak. Bukan kayak kita ke Hong Kong, ke Singapura, ke Thailand gitu. Tapi ini sudah kemana-mana. Tapi cari ilmu sampai utang-utang kitab Bu. Pinjam kitab. Supaya menyusun tuh kitab kayak Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, sampai ke kita kan. Itu malu sama Nabi. Ya Allah, sudah kemana-mana kok saya belum ke Baitul Maqdis. Akhirnya beliau ke Palestina, ke Syam. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di sana, selesai, baru ke Nawa. Dan qadarullah sampai Nawa, beliau diwafatkan oleh Allah dalam usia muda, belum punya istri. Nah ini termasuk masalah ya. Oh, Imam An-Nawawi saja sampai 35 tahun lebih belum punya istri, tidak apa-apa kok. Jangan bandingkan dengan Imam An-Nawawi. Kalau antum sudah hafal 10.000 hadis, nah baru ya. Ini kita Al-Quran aja kul. Itu melu-melu Imam An-Nawawi nikahnya. Tidak apa-apa, nikahnya masih lama. Saya harus karir dulu. Saya harus jadi dokter dulu. Ya, saya harus, tidak usah pakai. Kalau sudah siap, insya Allah Allah berkahi kita. Lanjut sekarang hebatnya Al-Quran. Oke, Palestina kita lewati. Ini kalau dibahas itu Masya Allah, kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya dibahas. Satu masa nih kita nih dengan orang-orang Palestina sekarang ya. Mereka tuh uluk salam. Lewat itu uluk salam semua. Karena masih ada anggapan ahlul kitab. Di sana agama Yahudi masih ada Pak. Wan Nasara masih ada. Karena masih ada pengakuan tentang ketauhidan. Yang disembah Allah ya, yang satu, itu loh ceritanya. Bukan yang Katolik, Kristen. Wallahu alam, walaupun ada. Ingat tuh Nabi ketika memimpin di Madinah, bagaimana Nabi mengayomi orang-orang Yahudi yang ada dalam kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa ratus tahun sih di Palestina itu semenjak Islam memimpin, kan tidak ada masalah dengan orang Yahudi, orang Nasoro, tidak ada masalah, aman-aman saja. Kan sejak tahun 1900-an Pak, 1945 saja Palestina masih berkuasa, hebat tuh Islam, bisa mendeklarasikan Indonesia merdeka kan 1945. Selisih berapa tahun setelah itu baru datang agresi Israel, mengakuisisi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lihat, monggo yang bawa Al-Quran Pak, kita cek angka-angka hebat dalam Al-Quran. Dan ini kalau kita bahas tidak hanya angka 40 saja gitu. Arba'in, tetapi ada banyak angka-angka yang disembunyikan oleh Allah, jumlah ayat, terus jumlah yang ekuivalen, hari, siang dan malam, kelahiran dan kematian, lalu banyak sekali. Tapi kita bahas dulu 3 hal yang berkaitan dengan umur atau angka 40. Sekarang kita coba buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-51.
Kalau ada yang bawa Quran bisa dibaca wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Satu ayat dulu yang menyebut angka 40 dalam Al-Qur'an. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ada tak marbutah lailatan. Dan ingatlah ketika kami Allah menjanjikan kepada Musa 40 malam. Artinya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan firman dari Allah dan perintah itu dalam waktu arba'ina lailah, dalam waktu 40 malam. Disebut angka 40 dalam menerima firman Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu Nabi Musa alaihissalam sedang memerangi, sedang bersilang pendapat dengan Bani Israel tentang sesembahan patung sapi. Siapa itu patung sapi? Ada yang ingat? Hah? Apa? Samiri yang punya ide untuk membuat sesembahan, dan patung sapi itu bisa berbunyi, bersuara. Itu zaman dulu ya. Nek zaman sekarang ya nek enek sing kaya ngono ya kebangetan. Tuku celengan sapi dari Sekatan terus dibawa ke perumahan apa sini, komplek Masjid Nur Rahim. Tiba-tiba pas berangkat subuh enek suara sapi ini Pak Rian Muni. Didelok sapi cuma celengan, tapi masih ada orang yang terus setiap lewat nggawa kembang. Kembang didoakan. Nah, itu kalau masih ada orang kayak gitu di sini, itu dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi ya, itu termasuk orang yang melakukan dosa besar yang levelnya nomor 1 kata beliau, namanya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh kalau masih nemukan di perempatan orang-orang yang ngembang, cek gitu tengah malam di CCTV Pak Rian. Iki sapa to angger Jumat pagi kok enek kembang ning kene iki. Cek malamnya. Sapa ya sapa? Dikasih tahu, ditanya, "Ada apa?" Gek delala sing nyebari serban nganggo kopiah, nganggo ngene sarungan. Waduh, bahaya lagi. Ditanya, "Ini itu apa?" Pasti ada sesuatu yang salah. Ya, bahaya ya. Termasuk masih menggunakan alat-alat tertentu yang dipasang di rumah sebagai penolak bala. Berarti tidak tergantung kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi ada sifat menggantung kepada makhluk. Bahaya. Itu syirik tuh ya. Termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dia taubatan nasuha. Termasuk syirik kecil yang lain yang muncul kalau istiqomah bahaya. Seorang bapak yang sangat yakin nafkahnya itu karena jerih payah dia, sehingga sering ngomong sama anak dan istrinya, kalau aku ora nyambut gawe ngene-ngene sapa sing ngehmeki makan kamu? Siapa yang bisa membayar sekolah anak? Itu termasuk syirik kecil. Tidak menampilkan, tidak mengaitkan nama Allah di setiap kalimat-kalimat kesombongan, itu tidak boleh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ayah nih bisa dapat ini karena Allah. Itu termasuk syirik kecil. Kesombongan dalam ibadah itu termasuk syirik kecil. Ibu sholat jadi tenanan, gandeng enek koncone sing teko ora melu sholat sunah tahiyatul masjid, sholatnya jadi suwe. Hati-hati tuh. Berarti ada tujuan lain yang sebetulnya milik Allah, tapi dikasihkan ke orang. Allahu Akbar. Rakaat pertama cuma 3 menit Pak, cepat. Karena ada saudara yang datang duduk di sini, terus rakaat kedua jadi 10 menit. Ya. Al-Fatihahnya diulang 2 kali. Cek ben ketok suwe lah, ra penak iki. Mosok salat cepet itu lama. Kalau menjadi kebiasaan, setiap amalan kok kita ingin pujian dari manusia, masuk tuh kategori syirik kecil. Karena niatnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang pertama kita ambil cerita dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan firman Allah, ditunggu, diperintahkan oleh Allah arba'ina lailan.
Berarti dalam waktu 40 hari diberikanlah firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Berarti sudah ketemu angka 42 ya. 40 saat Nabi menerima wahyu, 40 hari, 40 ini angkanya bukan umurnya. 40 ketika Nabi Musa alaihissalam mendapati perintah untuk menunggu firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu di surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Berarti kalau di Rasul Musmani di kitab Quran Bapak-bapak sekalian di kiri sebelah atas itu kebiasaan Ustaz tadi Hidayat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hampir mirip dengan suratul Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk dan seterusnya. Di ayat yang 15 surah Al-Ahqaf, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa du'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan itu berapa? Setahun itu setahun 12 bulan. Berarti nek 30 bulan ini sekaligus menyapihnya. Berarti hamil mungkin 9 bulanan, kalau ditambahkan dengan sisa 30 bulan, 30 bulan kurangi 9 berarti 21 bulan. 21 bulan mirip setara dengan surah Luqman. Wa fisaluhu fi amaini. Dan sapilah anak kalian kalau sudah 2 tahun. Berarti berhubungan ya. Surat Al-Ahqaf sama surah Luqman tidak bertolak belakang. Di sini disebut 30 bulan. Kalau dalam surah Luqman disebut 2 tahun. 2 tahun menyapih setelah lahir. Berarti setelah lahir ada kesempatan 2 tahun ibu-ibu untuk menyusui. Dipaksakan tuh untuk menyusui. Karena yang bilang Allah udah bilang wa fisaluhu fi amain. Tapi di surah Al-Ahqaf disebut bukan 2 tahun, tetapi 30 bulan. 30 bulan itu termasuk dalam mengandung. Berarti mengandung 9 bulan kurang lebih, sisanya 21 bulan untuk menyusui. Jadi dari mengandung sampai menyapih selama 30 bulan. Allah itu keren banget tuh ya. Sudah dikasih warning kan Bapak Ibu, dikasih tanda. Ibu hamil kan ada tandanya. Nek ora mudeng tanda ya ngantek rada gede lah kan, tandanya kelihatan gede wetenge. Kalau sekarang kan gampang, muntah-muntah, tes pack ya, dites, keluar garis. Alhamdulillah ya Allah. Kalau udah seneng jangan lupa perintah Allah. Ya, untuk menghalalkan, mengesahkan termasuk tasyakur. 9 bulan loh, Pak. 8 bulan nabung untuk 1 ekor sapi, kambing kan gampang kalau niat, ya kan? Buktinya banyak yang menyekolahkan anak besok kapan masuk SD favorit, ya Allah, masuknya 12 juta, iya. Tapi jauh-jauh hari tenanan nabung celengan untuk anak. Ini urusan dunia kita bener-bener loh. Majelis taklim, apik kan majelis taklim? Kita tahun depan mau ke Turki. Wah, nabungin tenanan bener tuh. Setahun 2 tahun untuk berangkat. Wancine kita tasyakur sama Allah. Kambing 1, ya Allah larang banget. Ya, syukuran dadak anaknya kembar lanang sih. Berapa kalau kembar laki-laki, Pak? 4 kambing. Wah, gitu kok kayak susu pirang dus ini. Tapi bukan masalah itu. Allah pasti mampukan orang-orang atau hambanya yang diberi amanah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Udahlah, kalau Allah sudah kirim amanah ke kita tuh pasti kita mampu, ndak mungkin ndak. Yakin tuh dulu sama itu. Wah, anak yo kembar loro. Lanang kabeh, loro kembar, papat. Ya Allah dari mana? Allah paham kalau antum itu diberi amanah kuat.
Ada ibu yang dikasih sakit rematik mari, bengep mari, sesak nafas, wah kenapa saya terus ya Allah, padahal saya sholatnya serenggup, itu atau sholat kok sehat, fitness terus dan seterusnya. Bisa jadi yang fitness terus itu dikasih sakit kayak ibu langsung is dead, Pak. Tahu maksudnya? Karena beda kemampuannya dan Allah tahu kita tuh mampu, itu loh. Udah, kalau sudah yakin suka khusnudzan sama Allah tuh enteng hidup, Bapak. Ayat pondasi lainnya apa? Selain la yukallimullahu nafsan illa wus'aha, surah Al-Insyirah. Apa, Pak? Inna ma'al usri yusra. Kalau kita mendapati kesulitan dari sudut pandang kita nih, kita tuh merasa sulit. Menurut kita ya, karena semua ketetapan Allah itu baik. Bapak, ibu, ibu dapat 3 juta, baik enggak, Bu? Bu, alhamdulillah hari ini saya bawa uang amplop nih 3 juta. Baik apa buruk? Baik. Terus bulan depan, Bu, ini dapatnya cuma 700.000. Baik apa buruk? Baik. Mas, kena udun. Terus nggak bisa duduk. Itu baik apa buruk? Nah, angel kan? Menurut kita buruk nih secara kesehatan. Tapi karena itu sudah qadarullah, berarti kita harus bilang apa? Baik. Kalau sudah bilang baik, maka enteng itu hidup. Ini teorinya ding ya. Kadang-kala ya susah wong bocor langsung miso-miso kok. Ya Allah, iki sapa iki bangun sak-sake paku ngene ya. Kadang-kala kita enggak mau menerima ketetapan Allah. Ya, langsung emosinya keluar, suudzonnya keluar. Umbah-umbah aja suudzon sama Allah, banyak kita itu. Macet aja istighfarnya Bapak Ibu, istighfar minta ampun apa istighfar anyel coba? Ayo, naik mobil sama istri mau jagong Bang Jos ini macet, astagfirullah. Mau numpak motor wis tekan Pak, astagfirullah. Baru belok macet lagi, astagfirullah. Itu minta ampun apa anyel sama Bapak itu? Kan kita tuh sidik-sidik gitu sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Lalu wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Itu tadi surah apa? Surah Al-Ahqaf. Catat Pak Bu, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surat Al-Ahqaf itu surah yang ke-46. Terus ada nih, sehingga apabila anak kita itu telah dewasa baligh dan umurnya mencapai 40 tahun. Mana tadi? Wa 'ala walidayya ni'matallati an'amta 'alayya. Wa balagha 40 sana. Wa balagha 40 sana. Dan ketika setelah kita punya anak terus sampai dia berusia 40 tahun. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa tadi? Ya Rabb, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu, wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nikmat yang kau limpahkan kepadaku, kepada orang tuaku, dan aku dapat berbuat kebajikan dan seterusnya. Cek surah Al-Ahqaf nanti. Intinya di usia 40 tahun disebut dalam Al-Quran itu usia yang matang, balighnya yang matang. Nah, sehingga Nabi mengisyaratkan kalau sudah sampai usia 40 tahun maka sebenarnya harus sudah mikir akhiratnya lebih banyak porsinya. Salah saya bilang begini, karena Nabi bilangnya usia 40 tahun itu sudah nikmat, sudah nyaman, sudah enggak terforsir urusan hubud dunia, kecintaan terhadap dunia, dan sudah mikir urusan akhirat. Ya, sudah banyak-banyak mikir ibadah. Pak Rian umur berapa Pak ini, Pak? 30 ya. Tapi kita susah nih sekarang. Usia 40 itu katakanlah di kita ini usia sedang hebat-hebatnya ngurusi karir ya, Pak. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan kalau dapat itu usia 40 tahun, ya, bersegeralah untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau yang sudah kelewat, kalau saya kan belum kelewat, Pak. Kalau yang Bapak sudah kelewat, sudah 50, ijek mikir bisnis, ijek meninggikan menara perusahaan dan seterusnya, ingat ayat ini untuk anak-anak kita.
berarti dimatangkan, anak itu mendapatkan kemudahan urusan dunia ya, tapi jangan dimanja ya Pak ya. Apa-apa dikasih jangan, supaya dia siap nanti ketika umur 40 tahun ya, doanya khusus untuk orang tuanya, diberikan kenikmatan ya, dan seterusnya, mantap, bisa mikir urusan umat dan akhirat. Brigadir Al-Qassam Palestina kan juga begitu. Kalau usianya sudah 40 tahun, dia bukan lagi orang yang berdiam diri di rumah, menjadi pejuang. Jadi mereka nunggu umur itu tuh Masya Allah. Bahkan umur 25 itu dianggap sudah masuk ke dalam brigadir. Dan jangan salah, mereka yang masuk ke brigadir pejuang itu syaratnya nomor 1 apa Pak? Hafal Quran. Wah, kita nggak lolos nih mau berjuang ke sana. Saya nggak punya uang Mas, saya tak terbang ke sana ya. Nggak apa-apa. Sudah hafal berapa juz? Baru setengah juz amma tuh. Nggak lolos Pak nanti perang di sana. Ya, komandannya itu yang langsung berani maju di medan, masuk ke tank, demok tank dan seterusnya. Itu ketika ditanya kenapa engkau berani? Karena kami sudah hafal Quran. Bukan yang lain. Karena kami sudah hafal Quran. Jadi ya mereka sudah yakin 101% tentang jaminan-jaminan Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau kita kan masih menyaksikan nih, metu omah wae deg-degan. Iki engko aku entuk ora ya? Ya Allah, iki engko rampung ora ya? Jatuh tempo sesuk jek nangis-nangis tenanan. Ya Allah, iki besok gua angsuran Fortuner ya Allah, abot banget ya Allah. Fortuner ya jek ngangsur bingung lagi. Sombong banget kita nih sama Allah ya. Kita baru sholat 2 rakaat saja, etak-etak khusyuk di Masjid Nur Rahim. Wow, menang adanya. Ya Allah, saya sudah sholat subuh ya Allah, mudahkan. Seakan-akan sholat kita itu bukan bikin kita solih-solih, Bapak Ibu, itu kewajiban ya. Lanjut, itu tadi 2 surah. Yang satu tadi surah apa? Yang pertama tadi surah apa? Wis lali to kandhane ya. Yang pertama surah apa tadi? Al-Alaq menek. Bukan, surah kedua Al-Baqarah. Terus sekarang surah apa? Di Al-Ahqaf. Oke, sudah 2 surah nih yang muncul angka 40. Lalu kita keluar nih. Keluar dan masuk ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita ambil di Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat tentang penciptaan manusia. Hafal ya? Belum. An Nabi Hurairah Abdurrahman Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hadatsana, tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wasadiqul masduq. Nabi kita itu seseorang yang benar dan dibenarkan. Al-Amin ya. Kalaupun tidak diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah menjadi pemimpin jazirah Arab. Saat usia mudanya itu dihormati, diagungkan, pendapatnya ditunggu-tunggu, setiap beliau ngomong mencerahkan. Maka kalau ada orang yang bertanya, katanya ummi, katanya nggak bisa baca dan tulis, kok bisa berdagang? Nulis notane piye coba? Ya kan, nalari kita masuk tuh. Lah kan orang butuh tanda, butuh tulisan untuk perhatikan nih jamaah. Nabi ngendika, Nabi ngomong itu lebih sangat mudah dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Nabi menerangkan tentang ini jumlah kambing melahirkan gini, atau ini perdagangan bersama Maisarah. Siapa Maisarah? Asistennya Khadijatul Kubra ya. Maisarah itu laki-laki ya. Jadi jangan pakai Siti Maisarah. Maisarah itu seorang laki-laki ajudannya Khadijah. Saat mengirim Nabi untuk ke Syam berdagang, maka ditemani seorang Maisarah. Nabi pun saat belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dan Khadijah paham yang namanya adab millata Ibrahim. Bagaimana seorang laki-laki harus ditemani laki-laki. Setelah pulang dari perdagangan, Maisarah menceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah semakin tertarik kepada Nabi. Keren banget ini seorang Muhammad ya. Tapi dia berhenti curhat kepada Maisarah karena Maisarah seorang laki-laki, sehingga yang ditanya perkara perdagangan saja. Ketika dia curhat masalah kesukaan tentang Nabi Muhammad SAW, maka dia ambil saudaranya ya, bercerita, mosok kamu dilamar semua saudagar kaya di Mekah engkau tolak,
sekarang kamu bisa-bisanya merasa cinta dengan seorang yang baru engkau kenal. Seorang Muhammad, siapa dia? Tapi setelah diceritakan malah cinta juga ya. Nabi Muhammad itu, kalau Hindun berkata, andai kata Nabi Yusuf alaihissalam itu hidup di zaman ini, di zaman Nabi, maka mereka berdua adalah orang yang tertampan di muka bumi. Oh, Masya Allah. Nabi kita itu Nabi yang tampan, dan level ketampanannya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi tidak terblow up oleh banyak hadis. Coba buka buku Syama'il Muhammad dari Imam At-Tirmidzi. Itu hadis-hadis yang menerangkan tentang Nabi itu tegak, badannya bidang ya, tidak tinggi, tidak rendah, kalau berjalan menatap ke depan, trop, pandangan matanya tajam kalau melihat. Nah, itu ciri-ciri disebut di situ. Kenapa tertutup dengan hadis-hadis yang lain? Karena Nabi itu fokus akidah. Pondasi di Baitul Arqam, ketauhidan kepada Allah. Sahabat Arqam rumahnya namanya Baitul Arqam. Di situ sembunyi-sembunyinya pertama Nabi untuk berdakwah. Teman-teman masuk ke rumah itu untuk belajar pondasi Islam. Lalu ketika di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, semua menerangkan tentang ibadah, akhlakul karimah, tauhid. Jadi hadis-hadis tentang kehebatan Nabi, sosok-sosoknya itu ya dari kitab Syama'il Muhammad yang kita tahu. Ya, keren banget senyumnya Nabi, matanya disebut di situ ya. Ya Raisa nih angel banget membandingkan ya. Rambutnya ya, bagaimana beliau ketika berbicara. Nah, di situ diterangkan. Maka ketika Nabi bergelar Umi, tapi jangan salah, apa yang keluar dari mulut beliau itu hikmah. Mudah dipahami, mudah hafal, itulah Nabi ketika berbicara, nikmat ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu dalam hadis arba'in disebut juga tentang penciptaan manusia, langsung dari inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dari yang pertama ketika manusia diciptakan oleh Allah berawal dari setetes mani, nutfah, selama 40 hari, arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari menginap di rahimnya ibu, itu setetes nutfah. Jadi kalau di hadis ini kata 40 hari itu disebut dalam 3 kali. Walaupun pertama saja disebut arba'ina yawma, selama 40 hari, lalu disebut misla dzalik. Jadi setetes mani selama 40 hari mengendap, lalu 40 hari kemudian jadi setetes mani, setetes darah, segumpal daging. Mudghatan alaqatan. Ini berarti 40 hari kali 3. Disebut tuh Allah 40 hari. 40 hari berarti 120 hari. Kalau sudah 120 hari maka Allah tiupkan ruh. Masuk itu dalam tubuh si jabang bayi, lalu berdetak, jeduk. Setelah ditiupkan ruh maka Allah titipkan kepada dia matinya kapan, amal baik buruknya, rezekinya. Loh, semenjak ditiupkan ruh pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah dititipkanlah kepada dia 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya, belum lahir sudah disetok stempel meninggalnya kapan. 40 lagi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehebatan majelis taklim ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, bahwasanya ilmu yang kita dapat di majelis ini semoga Allah berkahi, semoga bermanfaat. Sekarang masuk ke kesimpulan kenapa banyak kata angka 40 dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dan Nabiullah Muhammad SAW dari 2 surah, dari 2 ayat dan 1 hadis. Itu kita bisa ambil yang pertama, keberkahan ilmu itu dipelajari terus menerus dan bisa menjadi storage, bukan sekedar RAM, bukan sekedar random access memory. Betul-betul mengakar itu kalau sampai usia 40 tahun itu betul-betul dipelajari terus, dimurajaah, diulang-ulang tanpa henti. Tuh 40.
lalu kesiapan matang. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul pada usia kematangan, memimpin dewasa pada usia 40 tahun, ya. Lalu tadi ada kata 40 lagi, angka 40 lagi dalam proses diberikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu ada perubahan waktu dari perubahan nutfah, tetesan, lalu berubah menjadi setetes darah, segumpal darah, membutuhkan 40 hari. Lalu dari segumpal darah menjadi segumpal daging yang siap diberi ruh oleh Allah nyawa 40 hari juga. Dan kata angka 40 ini dalam Al-Quran sebagai bentuk kesiapan kita untuk menerima hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti 40 itu yang bisa kita masukkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Selain umur, Pak? Apa? 40 target untuk memasukkan hafalan Quran juga 40 kali kalau bisa memurojaah. Jadi anak itu menghafalkan Quran ayat pertama diulang sampai 40 kali. Itu beberapa ma'had sudah pakai metode itu dan hafalannya bisa bagus sekali. Kalau bapak-bapak ngapal ke yang paling gampang ya surah Al-Qalam sih, Pak. Nanti ayat pertama dan kedua 80 hari, cip. Ayat pertama nun, langsung apa? Nun, wes nun, antek petang puluh dan 40 hari, mungkin tenan, langsung. Saya sudah hafal. Alhamdulillah ayat pertama apa? Nun. Terus wal qalami wa ma yasturun, Coba aja, Pak, kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk menjadi habit, tabiat, ya menjadi kebiasaan. Yang sholat subuh, coba tuh Rasulullah pernah sebutkan 40 hari berturut-turut, maka diberikan kesempurnaan hidup, dibebaskan, dinikmatkan dan seterusnya. Coba, Pak, saya mendem angel banget, Pak. 40 hari pingin berturut-turut sholat subuh ikut takbiratul ula. Ini tadi kita berdua nggak ikut takbiratul ula ya, saya. Wes gugur lagi. Coba bisa ndak? Bersaing nih, komitmen sama siapa? Pak Rian, ayo sama kamu yuk kita cek setiap hari, saling saut menyaut WA. Wah, gagal aku mau telat sak rakaat. Gagal, ulangi dari satu lagi. Tidak boleh telat selama 40 hari berturut-turut sholatnya, fardunya ikut takbiratul ula. Coba nanti apa yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Coba tuh jadi nazar, Pak. Cek, Bu. Ibu mungkin Raisa gitu ya. Nah, lagi telulikur, aku mens, Pak. Wah, gagal ini loh. Yang bapak-bapak coba tuh, dicoba aja. Siapa tahu ya, wallahu alam. Apalagi 40. Ya, situ aja insyaallah, okay. Mungkin demikian, sudah syuruk lebih, sudah muncul. Ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Untuk matematika Quran banyak banget, Pak. Mau ula-ulik tema tentang jumlah angka, ya otak-atik gatuk. Memang otak-atik gatuk kan Al-Quran itu boleh, Pak. Tetapi jangan digunakan untuk rumus sesuatu, ya. Boleh, ya. Banyak sekali angka-angka hebat dalam Al-Quran, ya. Terus tentang pembalasan Allah lipat gandakan pada amalan-amalan tertentu. Sedekah, ya, dilipatkan 10 kali. Tapi ya kalau menghitung dari sisi itu ya kebangetan sih, ya. Ibu tadi nyemplungi kotak infak berapa? 50.000. Berarti insya Allah ya, Bu, bisa dapat dari Allah 500.000 setelah ini. Itu cemen menurut kita. Allah itu maha kaya. Mau minta 5 juta sekalian, 5 juta yo nganyelke. Mbok 5 miliar, ya 5 miliar. Artinya apa dari situ? Berarti kita tuh nggak pantas kalau memberi di jalan Allah kok langsung minta imbalan dalam wujud nominal manusia. Eman-eman banget. Karena hadiah Allah itu tak terhingga. Seperti ketika Allah bilang, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Itu sebelum salat subuh tuh. Ya, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba saya mau tanya, ibu bisa melaksanakan terus dikasih Allah di dunia. Caranya nggawa pi?
Kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan unlimited itu dengan 2 rakaat saja. Jadi kalau kita nagih Allah dengan angka manusia, kalkulatornya manusia, malu kita sama Allah. Kalau lagu sedekah 1 juta kemaki, sombong. Sing biasanya 200.000 minta tolong Pak Rian ditulis hamba Allah ya Pak ya. Tolong jangan sampai orang tahu. Pokoknya tulis aja nanti hamba Allah. Wancine ngeki 2 juta, mohon maaf Pak Rian, kok ditulis hamba Allah sih? Lah kan kemarin kan itu 200.000. Kalau 2 juta ya tulis yang gede lah, Iqbal Tantowi. Pak Rian sih gimana? Kita tuh kadang-kala kalah kan dengan itu. Angka-angka manusia itu terbatas, tapi angka Allah unlimited, Pak. Ya. Terus pokoknya gitu aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti nambah terus ini nanti. Enggak ada yang tanya, Pak? Enggak. Iya, Pak. Itu apa ada saya pernah dengar dari ulama bahwa itu membaca seluruh alam. Gimana? Saya pernah mendengar salah seorang ulama bahwa dia mengatakan bahwa itu membaca seluruh alam. Oh iya, betul. Tadi saya sampaikan, Iqra itu bukan Iqra dalam arti membaca tulisan, bukan dalam bentuk, karena Nabi kita memang ummi, tetapi dalam bentuk ilmu Al-Quran disampaikan dengan cara itu oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril sampai surah yang terakhir, surah Al-Maidah, yang disempurnakan agama Islam, diridai oleh Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu memang modelnya talqin, Pak. Ya. Pak Rian, was samaa'i wat thariq. Maka Pak Rian ikut was samaa'i wat thariq. Al-Qur'an itu kalau ditanya kepada Aisyah, mana Al-Qur'an yang terbaik? Maka beliau menjawab, dialah Al-Quran, sambil menunjuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebut sebagai rahmatan lil alamin. Betul, Pak? Tidak hanya Iqra, tapi semua ayat yang dalam Al-Quran itu mencakup semesta alam dan dijaga oleh Allah sampai yaumul kiamah. Terbukti kan, Pak, sampai sekarang. Contoh ya, biar membuktikan pertanyaan Bapak itu. Kami sekarang masih menjadi salah satu tim bagian yang ikut dalam itu loh, Pak. Anak yang pinter, hafal Quran, dapat beasiswa fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas jurusan hubungan internasional. Jurusan sing banyak dipilih oleh anak-anak baik dari jenjang IPA maupun IPS, kan begitu. Terus yang menjadi masalah ketika ada agama lain yang mempermasalahkan itu. Enak banget, itu diskriminasi namanya. Kenapa hanya orang Islam saja yang boleh dapat beasiswa itu? Tidak adil ini. Nah, sehingga beberapa orang yang mikir, tapi yang bilang nggak usah, lempeng aja, nggak apa-apa. Besok kita bikin aja informasi baru, bahwasanya semua agama akan mendapatkan beasiswa yang sama, tapi syaratnya juga sama. Selesai kan? Rahmatan lil alaminnya akan kelihatan, Pak. 7 tahun berlalu sejak informasi itu dikabarkan, belum ada selain muslim yang bisa dapat beasiswa menghafal kitab sucinya masing-masing. Ini bahasa Arab loh, Pak. Bapak lihat bilang tadi universal kan, semesta alam. Bahasa Arab terbukti sebagai bahasa internasional, Pak. Semua negara mau baca Al-Quran pasti pakai bahasa Arab. Ini bukan bahasa saya yang membuat kita, kenapa sih harus Arab? Salah. Ini yang milih Allah Azza wa Jalla. Gitu ceritanya. Jadi ini bahasanya yang dipilih oleh Allah. Mau Inggris, mau Pakistan, mau apa, baca Qurannya, adzannya tetap bahasa Arab. Tidak ada kita Allah Maha Besar, tidak bisa.
Enggak masalah yang sakral aja loh. Saya sering bilang, anak-anak murojaah, orang tuanya tanya, "Nak, itu baru menghafal surat apa?" Anak bilang, "Surah sapi betina mah." Itu wis lucu kok. Iya kan? Pasti jawabnya surah Al-Baqarah mah. Enak. Itu rahmatan lil alamin, Pak, untuk semesta alamnya di situ. Terbukti sekarang semua dari manapun akan bisa hafal itu Al-Qur'an. Sedangkan mohon maaf, saya nggak ngece, pakai kitab suci yang bisa diterjemahkan, hafalkanlah pakai bahasa Indonesia. Ya sampai sekarang nggak hafal apa. Udah dari situ saja udah terbukti, Pak. Agama kita itu Masya Allah paling benar. Kita mau bilang semua agama baik, tidak bisa dalam Islam. Mana agama yang baik dan benar? Islam. Selesai. Tapi untuk toleransi kita pakai surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kalau bersama-sama mereka kita cukup bilang agamamu baik untuk kamu, dan agamaku baik untuk aku. Tidak usah pakai agamamu baik, ya menurut saya baik. Tidak boleh. Yang baik dan benar hanya Islam. Selesai. Tapi sebagai bentuk dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita itu kalau mau menunjukkan Islam itu sebagai agama yang hikmah, maka ambil adab-adab hablum minan nas. Nabi mencontohkan kayak gitu, ya. Betul, biar mereka senang sama Islam, ya, paham. Sejak Palestina ini nyebar, banyak orang masuk Islam. Masya Allah. Akhirnya buka Al-Quran. Ya Allah, katanya ayat-ayat, nggak ada ternyata. Mereka itu yang takut sama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cakap nggih, Pak? Cukup nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang diterima, yang Kau kabulkan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.